Dugaan penelantaran anak oleh pedangdut Denada turut memicu kegeraman bagi sejumlah selebriti. Seorang pemuda bernama Ressa Rizky Rosano muncul dan mengaku sebagai anak kandung Denada. Pemuda asal Banyuwangi, Jawa Timur itu mengaku sebagai anak pedangdut bernama asli Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan tersebut. Sejak usianya 10 hari, Ressa dititipkan pada Bibi Denada, Ratih, yang merupakan istri dari Dino Rosano Hansa, adik kandung mendiang ibu Denada, Emilia Contessa. Kini di usianya yang ke-24 tahun, Ressa meminta pengakuan dari mantan istri Jerry Aurum itu. Saat hadir di podcast Denny Sumargo baru-baru ini, sembari menangis, Ressa hanya meminta diperlakukan adil sebagai anak. Apalagi perlakuan Denada terhadap putrinya dari pernikahan dengan Jerry Aurum, Ashifa, dinilai Ressa sangat istimewa, terutama ketika Ashifa mengidap leukemia. Dugaan aksi penelantaran anak oleh Denada ini rupanya memicu reaksi sejumlah artis. Setelah podcast Denny Sumargo naik, unggahan terakhir Denada pun dibanjiri hujatan, termasuk oleh Lisa Mariana dan Nikita Mirzani, yang dikenal publik tetap merawat anak-anaknya kendati tak memiliki suami. Tampak emosi, Lisa Mariana hanya menuliskan satu kalimat dalam komentarnya di postingan Denada. "Najis," tulis perempuan yang mengaku simpanan Ridwan Kamil ini. Tak hanya Lisa, Nikita Mirzani yang diketahui masih mendekam di balik jeruji besi juga tampak meninggalkan komentar. "Dih," kata pemilik akun @Nikita_Mirzani_Mawardi 172 itu. Di tengah dugaan penelantaran anak oleh Denada ini, sang tante, Ratih, akhirnya angkat bicara dan mengungkap kisah awal dirinya merawat Ressa sejak masih bayi. Ratih, yang merupakan istri dari adik laki-laki mendiang aktris Emilia Contessa, membeberkan cerita tersebut saat hadir sebagai bintang tamu dalam podcast Curhat Bang Denny Sumargo. Ia menceritakan bagaimana pertama kali mengetahui keberadaan Ressa hingga akhirnya mengambil peran sebagai pengasuh sejak bayi itu berusia 10 hari. Pada awalnya, Ratih mendengar kabar bahwa Denada memiliki seorang anak dari putrinya. Saat itu, putri Ratih diketahui tengah bersekolah di Jakarta dan tinggal bersama Denada. "Mah, Mbah ngelahirin loh." "Ngelahirin gimana?" "Mati. Saya pikir keguguran tuh," ujar Ratih menirukan ucapannya kala itu, dikutip dari podcast Densu. Setelah itu, Ratih mendapat informasi bahwa mendiang Emilia Contessa sedang mencari orang yang bersedia merawat bayi tersebut. Ia menyebut bayi itu sempat ditawarkan ke beberapa orang, namun tak satu pun yang menyanggupi. Sudah ditawarkan ke beberapa orang. Satu katanya, "Enggak, aku sudah punya anak laki." Yang satu bilang, "Enggak, aku nanti bukan anak tunggal kalau ngambil lagi." Terus saya, "Udah, biar saya," imbuh Ratih. Keputusan tersebut akhirnya membuat Ressa yang kala itu baru berusia 10 hari dibawa dari Jakarta ke Surabaya menggunakan pesawat sebelum melanjutkan perjalanan darat menuju Banyuwangi. Yang bawa nenek buyutnya, ibunya Mbak Emil, yang gendong dia itu, jelas Ratih. Ratih juga mengungkap bahwa Emilia Contessa sempat berjanji akan memberikan susu untuk bayi tersebut. Meski demikian, sejak awal Ratih mengaku tidak menggantungkan harapan besar karena ia sudah terlanjur menyayangi Ressa layaknya anak kandung sendiri. Perasaan sedih kembali muncul ketika Ressa suatu hari mengetahui dari orang lain bahwa dirinya bukan anak kandung Ratih. Ia mengaku sempat menutupi kenyataan tersebut. "Kamu nanya soal ibu Denada." Mama jawab, "Siapa bilang? Kamu lahir dari perut mama," ujar Ratih. Karena tidak memperoleh jawaban yang jelas, Ressa kemudian menanyakan hal tersebut kepada kakak tirinya. Ratih pun mengingat kembali momen penuh emosi itu. "Ini ke istrinya Ronald, kakaknya kan? Dekat." Dia nangis, "Aku sudah besar. Ayo, jujur sama saya," lanjut Ratih. Ratih juga baru mengetahui belakangan bahwa nomor teleponnya telah diblokir Denada. Bahkan ketika ia dan sang suami mendatangi rumah Denada, keduanya tidak diperkenankan masuk. "Kemarin saya cuma ngomong, 'Mbak, kan karena saya sudah tua, titip Ressa ya,' baru ketahuan kalau keblokir," ungkap Ratih. "Saya tidak minta apa-apa. Jadi sampai sekarang dia belum baca WA saya itu," tutupnya. Hingga saat ini, pihak Denada masih kekeh membantah semua tuduhan. Kuasa hukum Denada, Muhammad Iqbal, mengklaim memiliki bukti bahwa putri Emilia Contessa itu tak menelantarkan anak kandungnya. Menurut Iqbal, Denada membelikan mobil untuk Ressa dan mengirimkan uang.
Oh, nggak ada kalau penelantaran itu. Wong dibelikan mobil, ada transferan juga, kata Iqbal. Dikutip dari YouTube Cumi-Cumi. Intinya kita menangkis semua itu, sambungnya. Muhammad Iqbal mengaku sudah mengumpulkan bukti-bukti untuk digunakan di persidangan. Yang jelas kita bukti-bukti ada semua ya, tinggal ngasih ke hakimnya aja kok, ujar Iqbal. Kalau masalah nanti detailnya, ya sabar dululah, tunggu persidangan. Soal gugatan tersebut, Iqbal mengatakan wanita berusia 47 tahun itu menanggapi santai. Kalau selama ini, ya santai-santai, ya semua kan keluarga, bisa dibicarakan mungkin. Gitu, terangnya. Belakangan diungkapkan Ressa transferan itu didapat sebagai gaji dirinya bekerja sebagai supir Emilia Contessa selama nyalek. Mobil yang disebutkan juga dicicil sendiri oleh ibu asuh Ressa, Ratih.